Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita digerakkan hati kita serta jasad kita untuk menuju yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka sama juga dia berjalan menuju jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya serta keluarganya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamah mendapat syafaatul ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang alhamdulillah walaupun cuacanya hujan, tapi alhamdulillah masih ada yang hadir. Dari Bojong Neros ada yang hadir, masih ada, alhamdulillah. Yang jauh Kencana ada, alhamdulillah. Itu dari Cilebut ada juga, alhamdulillah. Walaupun pengajian seperti ini, itulah emang udah pilihan Allah, nggak semua. Kenapa berat, segen, males buat ngaji mah? Sebab apa? Buat akhirat. Karena akhirat mah gak kelihatan. Bagaimana nanti udah mati gitu ya kan. Ya. Bagaimana nanti udah mati, orang-orang mati kepada diem wae dengan nggak pada gegaukan. Ya iya, kalau gegaukan mah di jasadnya, kada ruh. Sama juga kita ngimpi, gegaukan nggak denger. Gitu nanti di akhirat. Makanya rasakan nanti barang siapa yang lalai dalam di dunianya untuk beribadah, maka siap-siap nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat ataupun ajab. Udah itu doang. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati nih. Zaman akhir zaman, hari kiamat udah tinggal deket. Apa? Ini di media, di HP saya lihat, masya Allah sekarang ada Islam yang menyesatkan. Itu sholat kami juga orang lagi joget ya. Hati-hati sholatnya. Terus dia tadi saya lihat ada sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala Pancasila, masya Allah, sallallahu ala Indonesia. Terus sholatnya seperti bukan sholat kita. Makanya yang kita khawatirkan anak kita, kalau kita tidak didik dari sekarang tentang sholat, ya pasti ngikut. Pasti. Itu aku penguang tahu sholatnya baru-baru jauh mau ruku segitu repotnya. Ya masya Allah. Makanya ini ada pengajian, nanti mah nggak ada nih. 10 tahun ke 20 tahun nanti pengajian-pengajian ini nggak ada. Kenapa? Yang ngajarin bermati lah. Udah pada mati, udah pada meninggal. Para tokoh-tokoh agama udah sekarang aja udah banyak meninggal. Yang kita khawatirkan siapa? Anak kita sama cucu kita nih. Anak kita kalau kita dengar didik sholat dari sekarang, ya pasti ngikut nanti. Karena apa? Nanti Islam seperti kita ini nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah udah nggak ada, hilang nanti lama-lama pergi, udah orangnya udah pada meninggal. Maksudnya tokoh-tokoh agama sesepuh-sepuhnya udah pada nggak ada, turun dah ajaran-ajaran baru. Anak kita dirayu, anak kita sholat waktu itu sholatnya belum begitu paham. Dari kadang kita ngajarin, bocah sholat kayak mau kagak kayak anak kita masih kecil ini dia mah gitu. Orang tua bayangkan
Banyak kan orang tua ngomong gini, dia mau masih kecil ini nggak sholat. Padahal dari umur 7 tahun anak kita udah harus kita kejemin sekarang belajar. Ini mah kadang-kadang anak kita bangun subuh jam 7 nggak diomelin. Anak kita bangun subuh jam 6 udah siang nggak diomelin. Itu akan celaka buat orang tua, nanti akan digeret ke neraka gara-gara anaknya nggak disuruh, nggak diperintahkan untuk sholat. Makanya nih sekarang udah akhir zaman, ada ajaran-ajaran Islam yang sesat tetap pakai mukena, pakai peci serempet biasa, pakai koko biasa. Masya Allah, itu sholat pagi mana tahu. Dia nggak percaya adanya Nabi Muhammad ya mah. Jadi Nabi tapi siapa itu? Gitu lagi sholatnya juga. Masya Allah. Itu yang saya tahu itu kan, itu doang udah. Zaman udah makin begini terus lama-lama. Ulama agak ada, tokoh-tokoh udah pada agak ada. Coba ngadu sama siapa? Anak-anak kita nggak dididik dari sekarang, suruh sholatnya semua maunya, bacaan juga belum tentu bisa. Sekarang anak-anak yang banyak kan saya lihat nih dari SD dari TK sampai SD dia ngaji. Pas udah masuk SMP udah apa itu bisa dia Fatihahnya, mahrojnya, hurufnya. Coba apa diperhatikan sama orang tuanya, dapat ranking pertama bahasa Inggris. Wah, gila kan orang tuanya. Anak saya udah dapat ranking pertama yaitu bahasa Indonesia, matematika, senang. Wah, dapat ranking. Tapi anak nggak sholatnya nggak bisa, nggak bingung. Padahal yang kita khawatirkan anak kita dari sholat rukunya bagaimana, bacaan ruku bagaimana, bacaan wudhu bagaimana, mungkin nggak ada yang tahu kali sekarang ini. Padahal itu bacaan wudhu dari mulai Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan terus sampai nawaitu raf'an li hadasil asghari farlillahi taala sampai Allahumma bayyid wajhi bunirika ya wa tubayyin sampai terus tangan ada bacaannya. Setelah wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, diterima. Kalau udah dari wudhu udah nggak sempurna, ya udah sholatnya nggak terima udah dari wudhu nggak sempurna gak. Kadang-kadang tangan nggak sampai sikut-sikut acan. Kadang-kadang mukanya asal diusap doang. Terus bacaannya juga apa nggak tahu. Itu akan celaka nanti kita. Makanya orang tua bisa masuk surga, bisa masuk neraka gara-gara anaknya yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bisa anak itu bisa meraup kita ke surga nanti. Misalnya seandainya kita mau neraka diangkat sama anak-anak kita. Tapi kalau anak kita sholatnya juga nggak bisa, kita ngajarin kagak, nyuruh ngaji kagak, ya udah celaka orang tua. Makanya sekarang nih udah akhir zaman, kiamat udah deket, ada ajaran yang sesat udah diturunkan, udah ada sekarang. Nanti 10 tahun ke depan anak kita dari sekarang nih, hati-hati pergaulannya. Nanti bisa ngelawan sama kita, coba lah. Sudah, kalau nggak percaya nanti kalau anak kita antepin, kita biarin bergaul dengan siapa, sholatnya dengan siapa, belajar dengan siapa, ya ngelawan, pasti kita bilangin, lu sholat jangan begitu, bapak sok pinter, gitu pasti. Nih saya mau belajar sono nih, nggak tahu belajar apa tahu, Masya Allah, hati-hati ya, Masya Allah karena serem, sebab apa? Bencana, datangnya suatu bencana. Datangnya suatu bahla gara-gara kampung tersebut, wilayah tersebut udah banyak orang yang nggak taat pada Allah, udah banyak yang nggak sholat. Kalau kampung udah banyak orang yang nggak sholat, maka di situ nanti akan Allah turunkan bencana yang dahsyat, apa angin, apa petir, apa api, nggak tahu. Makanya boleh kita ngelihat orang orang yang banyak dosa, orang yang bergajul seperti itu, tahu di hati itu boleh apa sih di sini nggak senang dengan kelakuannya, tapi dengan orang jangan. Kenapa? Karena mereka tersebut yang akan mendatangkan bencana ke wilayah kita. Seperti angin puting beliung ini kita ini sampai coba lah. Kalau di sini, kalau kampung kita udah banyakkan orang yang udah lalai dalam mengerjakan sholat, ya udah siap-siap ya di dunianya gitu. Nanti ya kita ke bawah, yang ibadah juga ke bawah udah diraup udah semua. Itu makanya hati-hati anak kita nih 10 tahun ke depan sekarang udah datang ajaran sesat tentang sholat seperti itu. Bacaannya gue udah gak pakai bacaan itu, kayak orang tetap pakai, dia saya lihat pakai koko, pakai jilbab, pakai mukena rukuannya. Cuma begitu ngepas musuh ruku doang enggak. Kayak orang narik ini, narik apa? Narik
langsung ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita dihindari dari ajaran-ajaran sesat, dari jangan sampai anak kita sampai dapat nemuin orang yang seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedikit tentang menyampaikan itu, kita hati-hati terhadap anak kita, khususnya kita. Saya ini mengingatkan hati-hati terhadap anak kita, sebab anak mah benar-benar kewajiban kita. Kalau kita kadang lalai, ini enggak nggak sungguh-sungguh nyuruh anak sholat, ya siap-siap kita walaupun ahli ibadah enggak. Sedekah rajin, kita sholat rajin, tahajud rajin, anak kita nggak perintahkan, ya udah anak kita yang nenteng kita ke neraka. Gitu, kita udah melangkah selangkah lagi dipanggilin sama anak kita. Nggak ridho saya, orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka, nggak ridho. Kenapa? Karena waktu di dunianya saya nggak diperintahkan untuk sholat. Itu nanti nuntut. Di sini saya akan buka tentang yaitu syirik yang kecil. Hati-hati nih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa huwa riyahu. Yaqulullahu yaumal qiyamah lil mu'ra'ina iza jazallahu an-nasa bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya unjuru hal tajiduna indahum jazaa. Di sini kata Nabi ini bahwasanya nih, dengerin nih dikit nih, jarang ini dibuka. Sesungguhnya ya kata Nabi ini, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan atas kamu, atas umat ini, yaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil apa sih ini? Itu yang samar, yang perasaan kita itu nggak syirik. Perasaan kita itu kita termasuk orang yang syirik. Yang dikhawatirkan oleh Nabi yaitu syirik yang kecil. Syirik yang kecil apa? Yaitu riya, sombong, riya terhadap ibadahnya. Misalnya kalau di rumah mah sholat bacaannya yang pendek-pendek, pas jadi imam misalnya nih pengen di alam, itu di hatinya yang bagus yang panjang, yang bagus-bagusin, itu biasa aja udah. Di hatinya ada niat pengen di wah biar dikata bagus misalnya, udah kecil dalam niatnya, supaya didengerinnya enak, biar di apa sih, biar dikatanya bagus. Ya udah, itu termasuk syirik yang kecil, yaitu riya. Kelak pada hari kiamat Allah akan berkata terhadap orang-orang yang riya itu, misalnya kita nih sedekah riya, saya nih ada jariah masjid, di bangunan masjid dipintain 500.000, saya kalau nggak ngasih saya nggak enak. Bukan karena Allah kan, karena nggak enak gitu. Akhirnya orang-orang 500 dia masih juta, pengen di alam, ya pengen dipuji misalnya nih. Di sini dalam amal perbuatan mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu riain. Jadi kalau kita pengen dipuji oleh orang, kalau beribadah, kalau kita sedekah pengen dipuji oleh orang, oleh manusia, maka kata Allah di sini, pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu pengen dipuji sama dia. Dibalikin sama Allah. Udah minta amal sama dia. Dulu waktu di dunia lo beramal bukan karena aku, kata Allah. Karena manusia, karena dia tuh. Udah sekarang minta amal sono. Itu diomelin nanti sono. Nanti di akhirat dia diomelin sama Allah. Udah minta sono. Jangan minta sama aku, kata Allah. Enak aja lo waktu kamu sedekah dulu bukan karena aku, karena kamu pengen di alam, pengen di apa sih, pengen dipuji oleh mereka itu. Maka di sini kita diusir sama Allah gitu. Makanya di sini kita disuruh minta minta balasan sama orang yang pernah kita pengen dipuji oleh mereka gitu, kata Allah. Maka pahalanya yaitu disuruh minta kepada manusia yang kita pengen dipuji. Misalnya nih kita sedekah, misalnya orang-orang 100.000, kita 300 pengen di alam sama panitianya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sedekahnya 1.500.000 rupiah dari Bapak Imam misalnya. Pak Imam mendengar tuh,
Wah, ya orang-orang mah alhamdulillah sedekahnya 50.000 dari Pak Muhammad. Tuh mana di 50.000? Saya mana 100.500.000. Ya setan masuk. Ya saya tuh ngomong. Alhamdulillah tadi saya memang tadi saya lagi ada bilik, saya lagi banyak itu job. Ya saya ada duit, saya sedekah aja 1.500.000. Iya, ngomong kan. Akhirnya itu sedekahnya kemana tahu. Akhirnya nanti pengen dipuji sama manusia, pengen di alam meriah, ya udah nol besar bagi orang yang beribadah karena bukan karena Allah, karena manusia dikasihnya nol besar. Oh, bukan nol kecil, nol besar, tidak dikasih pahala sedikit pun. Gitu, paham loh. Iya, makanya hati-hati segala perbuatan apapun, sholat ke, sedekah ke, udah jangan karena manusia. Gitu, berjalan udah dengan karena manusia, udah nggak jadi pikirin manusia mau kata apa gak, manusia mau kata apa kek, lo so banget ngomong gitu, biarin. Pengajian itu butut, itu mah pengajian butut, biarin. Ya, ngomong apa kita bang, yang penting karena Allah udah ridho dari Allah. Itu kan kalau ada Majelis Taklim Nurul Ikhlas, jadi menuju jalannya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ridho aja teman. Ya, yang penting mah kita nih, yang apa yang saya sampaikan yang tadi belum tahu jadi tahu, saya juga jadi tahu gitu. Makanya di sini bahwasanya sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah syirik pada Allah. Ingatlah bukan aku berkata kamu akan menyembah. Jadi kata Nabi bukan syirik pada Allah tuh bukan menyembah selain daripada bukan patung misalnya, bukan batu. Yaitu bukan atau menyembah bulan atau berhala, tetapi kamu berbuat amal untuk selain Allah dikarenakan terdorong syahwat yang samar. Tuh. Jadi kata Nabi, yang khawatirkan sama Nabi ini bukan mesyirik menyembah daripada patung, batu, pohonan, bukan. Ini karena berbuat amal kata Nabi selain karena Allah. Orang yang berbuat amal bukan karena Allah, ya udah dikatakan syirik. Karena syirik itu, riya itu, menurut keterangan saya baca, riya itu, sombong riya itu selembut jalannya semut. Coba, riya itu sehalus daripada halusnya tepung. Tuh dalam keterangan saya baca, ya riya tuh. Jadi, saya mau nggak riya bisa, saya mau alhamdulillah sama mereka emang sedekah karena Allah saya mah nggak riya saya mah. Gitu makanya. Jadi kalau pengen oga dikata ria, jangan kadang-kadang gini. Sodako, alhamdulillah sodako 500.000 dari hamba Allah. Masya Allah, hamba Allah. Kan yang katakan hamba Allah siapa? Kalau Allah udah mengakuin gua dia itu hambanya. Kita kan belum tentu jadi udah diakuin hamba Allah. Sodako datangnya dari hamba Allah. Tapi di situ disebutin bin-binnya. Si anu bin anu pahala aja buat bin anu bin pulan. Ya jangan kena hamba Allah udah sebut dah. Udah jangan pakai hamba Allah, udah ke kita udah. Nama kita. Jadi yang sempurna itu saudara udah jangan pakai hamba Allah segala. Udah Pak ini saya sedekah. Nanti disebutin dari si anu misalnya. Dari Bapak Jajat misalnya nih. Sedekah ya udah jangan aja hamba Allah segala tapi udah hamba Allah. Ahli kuburnya ketahuan semua, ya udah mendingan nggak usah. Jadi jangan disebut-sebutin yang bahan menjadi syahwat riya terhadap Allah. Jadi pengen dialam oleh manusia supaya amalnya nggak terlihat, tapi terlihat juga. Gitu itu termasuk syirik yang kecil. Oleh karena itu di sini sesungguhnya serendah-rendahnya riya itu termasuk syirik. Dan hamba yang sangat dikasihi Allah ialah mereka yang bertakwa yang tersembunyi. Jadi begini maksudnya, serendah-rendahnya syirik itu yaitu termasuk syirik, yaitu riya, maka itu termasuk syirik. Maka di sini dan hamba yang sangat dikasihi disayangi oleh Allah yaitu mereka yang bertakwa yang tersembunyi. Maksudnya dia mah apa sih ibadahnya nggak pernah dia mah. Maksudnya dia mah tersembunyi benar, kelihatannya mah nggak ahli ibadah dia mah. Tenang dia mah udah dia mau karena Allah, mau pagi mana kek, mau ada orang ngomong pagi mana kek, enggak dia udah karena Allah gitu udah. Jadi itu yang dia akan ibadah yang sembunyi yang tidak sama sekali
ingin dipuji oleh pacar, misalnya mertua, calon mertua gitu. Hati-hati tuh pas di calon depan calon mertua mah sembahyang nggak khusyuk banget, Allahu Akbar ya, nonggengnya gak udah kelebihan kan. Ya, ya, iya, hati-hati. Jadi hati-hati nih, jadi niat kita hati-hati. Pokoknya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ya udah, datangnya johor ke depan setan, ke depan mertua, ke depan udah cuek saja udah gitu. Nah, kalau memang depan emang tadi kita nggak sholat depan mertua ya udah nggak sholat. Kalau nggak sholat karena manusia udah dilaknat sama Allah. Kurang ajar loh, gue yang ciptakan lu karena sholat bukan karena aku, kata Allah, karena manusia yang ciptaan gue juga gitu. Kesel Allah, kesel kalau orang ibadah bukan karena Allah, karena Allah kesel Allah. Kalau sama karena manusia itu kan Allah yang ciptakan, nggak perlu karena dia loh kalau gitu. Maka di sini yang sembunyi, yang sungguh-sungguh menyembunyikan ibadahnya mereka dan membersihkan dari tujuan dunia yang fana. Jadi nggak ada sama sekali dia mah urusan dunia mah, dia mah apakah untuk akhirat. Minum Bismillahirrahmanirrahim, makan Allahumma barik lana. Ini kadang-kadang kita madang doang baca Allahumma barik lana. Ya, Allahumma barik lana bima razaqtana. Bahar makan singkong kek, makan buras ya udah baca Allahumma barik lana. Jangan iya kan makan singkong ya makan, ya kan? Makan buras ya makan nasi ya makan. Jadi kadang-kadang baca doa makannya, kadang-kadang mau makan nasi doang. Baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, makan nasi kek, makan singkong kek, makan roti kek. Itu mau baca kan makan juga. Itu kadang-kadang lupa kita. Jadi supaya apa? Supaya yang kita makan ini ridho daripada Allah dan makan karena Allah. Itu makanya, dan bersih dari akhlak yang rendah, yaitu ialah mereka yang bila tidak hadir tidak dicari, dan bila hadir tidak dikenal. Itulah yang dikatakan orang yang udah istiqomah. Mereka lah pemimpin agama yang benar, dan mereka lah jadi itu pelita dalam berbagai kegelapan. Jadi kita yang harus kita ikutin guru-guru. Sekarang udah jarang banget udah guru-guru apa, para kiai, para guru-guru tua udah susah. Ya istiqomah sekarang mah udah susah banget. Sekarang mau nyari guru yang udah tua, yang udah istiqomah. Para ulama, para kiai, kemarin guru saya meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadahnya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Guru saya itu Kiai Bahrum Zaman ya, yang kemarin di Pagetongan udah habis. Berarti saya sekarang guru saya nggak satu lagi, biasa kan dua tuh, Kiai Bahrum sama Kiai Ahmad Firdaus. Sekarang Kiai Bahrum sudah berapa ribu, berapa ratus itu hadis yang hilang sekarang gitu. Makanya apabila kehilangannya para ulama, para kiai itu, Allah mencabut ilmunya. Allah tuh dicabut lah sedikit. Susah sekarang nyari lagi. Kemana nyari lagi, susah. Nyari kiai-kiai yang udah tua, yang itu udah sepuh, udah istiqomah. Susah udah sekarang mah, ya Allah. Tinggal diatur lagi nih. Kiai Firdaus sudah tua, tinggal kemana lagi, susah lagi udah. Gitu, makanya kita hati-hati nih. Hati-hati, makin lama kalau udah tokoh-tokoh agama yang tua udah meninggal, ya udah tanda-tandanya udah ilmu Allah udah ditarikin dah tuh. Wah, tuh lama datang dah tuh. Yang udah ngakunya, udah padahal mah belajarnya baru sedikit, ngakunya udah ulama, udah ngasih fatwa dah. Yang ini benar padahal masalah. Karena kita belum belajar waktu itu, kita iyain we akhirnya. Itu sesat akhir kita. Itu makanya hati-hati. Tahun udah begini, akhir zaman. Sekarang nanti nih, menurut perhitungan para ulama, menurut perhitungan para orang-orang solihin, bahwa nanti ini berapa tahun lagi akan datang sulit, akan datang paceklik, akan datang moneter. Susah orang nanti semua nih, dibikin susah, ekonomi susah, terus dibikin semua orang pada cari duit pada susah. Nanti akan datang pasti itu. Setelah susah terus belangsak, semua orang melarat, sengsara, baru datang lagi tuh yang ngaku Tuhan dia. Iya, Dajjal, aku adalah Tuhanmu. Kalau kamu pengen senang nih,
pohon pisang yang tadinya nggak buah langsung buah, semua pada buah, wah pada percaya itu Tuhan, karena udah sama susahnya, terus imannya nggak ada, belajar yang kagak, gitu kan, maka akhirnya semuanya mengikut pada Dajjal karena takut, gitu. Makanya hati-hati nih dari sekarang yang udah sepuh-sepuh, yang umurnya udah 50, yang udah 55, udah weh kemakaran mah hati-hati ya. Hati-hati perjalanan, yang masih muda mah ngukuin ya kali, masih muda mah ya, masih nungguin biasa dan masih muda mah. Tapi dari sekarang kita jangan tenang-tenang. Kalau kita makin jauh sama Allah, ya udah jauh terus, jauh. Ya udah, iman kita mungkin gak ada, hati kita ditutup sama Allah, keras. Akhirnya ngeliat orang sembahyang nggak benci banget, ngeliat pengajian nggak resep. Itu hati-hati. Makanya di dunia ini mah bentaran banget, sama juga kita lagi ngimpi. Sama juga kita lagi ngimpi di dunia mah, lagi ngumpulin duit, lagi pesta-pesta, lagi sibuk nyari dunia. Mati. Kemarin teman saya jam 2 masih nerima besan. Allahumma gfirlahu warhamu wa bil Ustadz Ali Ashari bin Haji Abdul Ghafur. Jam 2 siang masih nerima besan. Tuh dia memang di sana emang kepake tuh tokoh Ustadz. Tiap jam 2 siang masih terima besan. Hari Minggunya malam Senin meninggal. Pagi-pagi udah innalillahi, kaget kan orang. Kalau menurut kaget mah ya. Tapi emang umur yang udah ada batas ya, Allah mati atau hari itu ya hari itu meninggal. Sekarang ini lagi nggak enak banget badan ini, lagi pada panas dingin. Nggak tahu mati kita. Itu cuma gara-gara panas dingin doang, katanya nggak enak banget Bu, ini saya katanya badan panas dingin banget ini, karena nggak enak bener. Bangun tidur langsung nggak ini meninggal. Tuh kalau kita pikirin, umur itu sekejap mata. Jangan nanti buat nanti jangan. Teman saya masih muda, pantaran saya. Tuh dia dikit doang, paling berapa tahun? Masya Allah. Makanya kita hati-hati, ingat mati dah. Kalau kita ingat mati kagak sombong. Kalau kita ingat mati pasti ibadah. Kalau orang yang mengingat mati pasti ibadah, pasti sholat. Kenapa? Karena orang-orang yang melawan pada Allah berarti nggak ingat mati. Itu ingat mati, bahwa mati di sana sengsara kita. Mau kemana ya? Udah begitu dah. Yang penting mah kita jangan perbuatan kita, amal kita jangan karena manusia. Udah, sholat karena Allah, sedekah karena Allah. Udah, jangan ngaji karena Allah. Jangan karena nggak enak sama saya, jangan enak sama siapa. Udah karena Allah niatnya. Udah, langkahnya itu dibalas sama Allah. Beribu-ribu Allah malaikat beristighfar, ya Allah ampuni mereka si fulan. Tuh kita lagi orang malaikat lagi beristighfar ini. Orang-orang yang menuntut ilmu. Gitu, makanya kita nih, saya cuma mengingatkan, saya juga belum benar kelakuan saya juga, dosa saya masih banyak. Makanya saya mau ngingetin sering ngingetin, akhirnya jadi kembali pada diri saya. Hati-hati, zaman udah begini, zaman udah sekarang udah begini. Sekarang lagi senang-senang nih, nanti datang lagi terus sulit. Sekarang pemimpin jarang nemuin pemimpin yang benar istiqomah, jarang. Siapapun pemimpinnya pasti sama. Nanti coba dah liatin, nggak percaya mah. Terus apa-apa dibikin mahal, sekolahan bikin mahal, dibela-belain. Sekolah umum mah, kalau buat sekolah umum sekarang hampir 90% sebagai orang tua, dibelain. Jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Bandung, dibelain. Ya, jalan-jalan ke Jawa juga dibelain. Ongkos mahal-mahal gak? Utang-utang dibelain. Tapi kalau buat agama, anak yang buat ngaji, anak yang buat belajar sholat, anak yang buat belajar Al-Quran, Masya Allah, nggak keras pisan, nggak. Lu ngaji, lu sholat nggak apa-apa, lu nggak sholat nggak apa-apa, lu masih kecil ini. Astagfirullahaladzim, hati-hati ya. Jangan kita kejar untuk dunia anak kita. Lu kalau sekolah umum mah gampang nanti kerja, bekerja. Loh, gitu banyak kan orang. Jadi yang di hatinya diniatkan kerja. Kalau anak gua udah kerja, wah senang. Dapat gaji setiap bulan, dikasih mahnya 1 juta, nggak sembahyang nggak diomelin, gitu. Anaknya nggak sholat nih, dia dikasih 1 juta sebulan, udah nggak diomelin, enggak. Alhamdulillah anak saya kadang katanya udah gawe, setiap bulan saya dikasih 2 juta, tapi nggak sholat, enggak diomelin pisan. Hati-hati ya, kita sebagai orang tua nih yang punya anak, ya Pak Indra, semua Pak Rupai semua, udah dari sekarang
Kan sudah dipukul kata Nabi ga. Apabila anak kita disuruh diperintahkan untuk sholat, pukul, tapi bukan pukul nyakitin, bukan. Klepok pantatnya. Nggak mau juga siram. Itu. Kalau dia nggak mau ya udah. Terus nggak boleh bosan kita jual anak, nggak boleh. Tiap hari, tiap waktu. Terus kalau kita setiap hari, tiap waktu ngomelin anak, dia nggak kerjakan, nanti kita di akhirat aman. Ayo, bareng kita lewat, Pak, sini. Anak lo dong, bodoh amat, udah saya bilang udah di dunia, kan gitu. Enak nanti kalau kita nggak bilangin, kita nggak keras dari sekarang untuk memerintahkan anak untuk sholat, siap-siap nanti kita udah melangkah, tinggal selangkah lagi masuk ke pintu surga, dipanggil sama malaikat. Woi, sini nih, mau kemana lo? Kan saya mau surga. Ini dipanggil sama anak lo. No, anak lo nuntut katanya nggak ridho. Wah, dibawa kita. Ya, akhirnya nggak jadi, kita mau enak-enak, gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan kita ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita mudah-mudahan jangan karena manusia. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, anak dan istri kita dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya, dan umumnya buat para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.